Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Bagai cahaya surga, dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Serasa di kau di sini. Serasa di kau di Alhamdulillahilladzi domina sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amila a'mal sholihat wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala menghirup udara segar di pagi hari ini dan mengisi sisa usia kita dengan jihad fisabilillah melalui pengajian ahad di Masjid PPPSIS Kiadik ini. Sebelum Al-Ustaz, karena sehubungan dengan Al-Ustaz Jaya Nandang sedang melaksanakan umroh, baru berangkat hari kemarin. Untuk itu alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan Al-Ustaz Dr. Haji Aris Muslim LCMA. Beliau juga sebagai sekretaris umum PPPSIS
Dan insya Allah untuk kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan materi tentang penyesalan tiada guna, juga risalah baru yang terbit, ya mudah-mudahan Bapak bisa mendapatkannya. Dan kepada Ustaz kami persilahkan dengan seluas-luasnya mimbar ini menyampaikan materi pada hari ini. Marilah kita buka mata hati kita menerima apa yang akan disampaikan oleh Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan bisa melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada peribahasa dalam bahasa Sunda, hanjakal mah tarati heula. Eta teh di bahasa Indonesia teh kira apa sih? Ya, menyesal itu tidak di awal. Jadi penyesalan itu biasanya datangnya bukan di awal, tapi penyesalan itu biasanya datang di akhir. Dan sebetulnya penyesalan itu mempunyai sisi positif. Kenapa positif? Karena ketika kita menyesal berarti kita merasa bersalah. Ketika kita sadar merasa bersalah, maka mestinya diikuti dengan kesadaran untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kan tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Yang menjadi masalah selanjutnya, kadang-kadang setelah berbuat salah itu ada orang yang biasa-biasa, beda asal salah, tapi ada orang yang kemudian menyesal dan merasa berdosa atas kesalahan tersebut. Maksudnya tadinya ya cukup di situ. Nah, mestinya ketika kita merasa berdosa, merasa bersalah, maka berarti wajib dan harus kita memperbaiki kesalahan tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara tidak mengulanginya. Kan ada bahasa, ada peribahasa, jangan jatuh dua kali di lubang yang sama. Maksudnya jangan mengulangi kesalahan yang sama. Dan itu timbul dari mana? Ketika kita merasa menyesal. Nah, jadi menyesal itu Pak, dalam satu sisi dia sangat positif karena penyesalan itu menggambarkan kesadaran akan kesalahan yang diikuti oleh perbaikan-perbaikan. Tapi itu dengan syarat ketika kita masih punya waktu, ketika kita punya kesempatan. Bagaimana kalau penyesalan itu datang ketika tiba atau di waktu yang sudah tidak ada kesempatan lagi? Nah, ini yang jadi masalah. Makanya jangan sampai kita menyesal di saat yang sudah tidak ada kesempatan lagi. Itulah yang saya maksud penyesalan tiada guna. Karena ada penyesalan yang berguna. Ya, kalau kita menyesal sekarang, kita sudah tua ke sekolah tapi belum kayaknya. Ya, alhamdulillah kita dulu ketika muda banyak dosa, banyak salah, ya, kemudian banyak sekali gitu ya, kemudian kita menyesal. Dan di saat kita masih punya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbahagia. Ya, itu adalah penyesalan yang berguna. Tapi kalau nanti penyesalan itu ketika nyawa sudah di tenggorokan, dalam Al-Quran hatta idza balagatil hulqum, sampai nyawa itu sudah ada di tenggorokan, maka penyesalan itu sudah tidak berguna.
Kenapa? Karena tobat saat itu sudah tidak diterima. Seperti tempatnya siapa? Fir'aun. Kan Fir'aun ketika ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, sebelum tenggelam Fir'aun mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku iman ke Rabb Musa dan Harun. Di dalam dunia kok Allah teh. Ya, kenapa? Karena dia baru menyesal, baru sadar di saat yang tidak tepat. Apalagi kalau penyesalan itu datangnya kapan? Nanti di akhirat. Ya, di akhirat datangnya itu. Nah, maka nanti di bawah ada 4 penyesalan penghuni neraka, 4 angan-angan penghuni neraka yang penyesalan itu sudah tidak ada guna. Tapi sampai sebelum ke sana, sejatinya Pak Bu, bahwa bagi seorang mukmin hidup itu kan orientasinya bukan hanya kebahagiaan dunia saja. Bahwa kita di dunia ini ingin bahagia itu tidak dilarang, silakan. Itu hak kita. Bahwa di dunia ini kita ingin senang, silakan. Islam tidak melarang kita bersenang-senang. Di dunia ini selama dengan yang halal. Tetapi tujuan kita bukan itu saja. Karena kalau orientasi kita hanya kesenangan di dunia saja, maka kita akan menafikan dan menutup mata dari kesenangan akhirat. Nanti akan timbul bahasa-bahasa bahasa-bahasa Arab gitu ya. Nah, cenah tombol ma'an halal haram gehese zaman kiwari mah. Itu apa? Itu berarti dia orientasinya hanya bagaimana mendapatkan kesenangan dunia saja. Sedangkan kita orientasinya itu adalah bagaimana mendapatkan kesenangan dunia dan juga kesenangan dan keselamatan di akhirat. Nah, maka ini orientasi kaum muslimin. Dan sejatinya Allah menjelaskan kepada kita bagaimana surga dan kenikmatannya, bagaimana neraka dengan azabnya. Maka surga dan kenikmatannya, neraka dan azabnya sejatinya itu sudah menjadi kontrol, sudah menjadi kendali bagi kita untuk melangkah, bagi kita untuk beramal. Kenapa? Karena kan orientasi kita itu bukan terbatas di dunia saja. Kan kita orang yang beriman kepada hari akhir, dan kita yakin di hari akhir itu semua akan mendapatkan balasannya. Balasannya kemana? Finalnya, akhirnya, kalau tidak kekal di surga, kekal di neraka. Alhamdulillah tadi. Ya, dan Allah sudah tegaskan. Ya, seperti dalam ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Jadi mau teh rasa. Bagaimana rasanya? Nanti saja. Ya kan tidak ada tutorial, Pak. Ya, tutorial sekarang tidak ada kan? Ya, tetapi kita iman dan kita juga beriman bahwa kematian seseorang itu bagaimana tergantung amalnya. Jadi kalau dalam Al-Quran itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam hadis barang siapa yang akhir kalimatnya itu adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Itu kan gambaran bagaimana hidup. Kematian seseorang itu bagaimana hidupnya. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup 'ala syai'in, di atas satu perkara, maka dia akan matinya seperti itu. Jadi kalau kita orang taat, maka matinya dalam taat. Kalau kita orang tukang maksiat, biasanya mau kita dengan kalian maksiat. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun itu, kita ini kan sebaik-baiknya kita suka ada salahnya. Nah, sebagai pengingat, kadang bisi bersalah orang mau, gitu ya. Jangan sampai ketika kita berbuat dosa mati ketika itu. Maka bagaimana orang itu mati tergantung dia hidup. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi, wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Barang siapa yang matinya dalam keadaan seperti itu, nanti dibangkitkannya itu seperti itu. Jadi kalau kita mati dalam keadaan muslim, dibangkitkan dalam keadaan muslim. Sampai kan disebutkan, barang siapa yang mati ketika haji atau umroh masih memakai kain ihram, bu'itsa mulabbiyan. Di akhirat nanti dibangkitkan itu kalau dia dan bikin depannya.
Jadi dalam sisi ini kalau ada saudara kita yang meninggal ketika haji, ketika umroh, apalagi masih memakai kain ihram, dikasih tahu selesai. Ya, karena jaminan dari Allah ketika dia nanti matinya dalam keadaan seperti itu, dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Ya, maka ini kan sudah menjadi rambu-rambu. Nah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya akan dipenuhi semua balasan, semua pahala itu nanti pada hari kiamat. Mungkin di dunia perhitungannya masih orang, ya, ada yang berbuat salah belum dihukum, ada yang berbuat baik belum dapat balasannya. Di dunia masih begitu. Makanya kalau kita beramal ikhlas, jangan perhitungan di dunia. Kenapa? Karena nanti di akhirat akan dibalas semuanya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Nah, finalnya apa? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faza. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka. Kenapa tuh? Kalau jauh dari neraka dan mau ke surga. Ya, karena di akhirat itu nanti pada akhirnya, Pak, pada akhirnya itu ke surga atau ke neraka. Tidak ada itu tempat di antara surga dan neraka. Jadi takutnya Bapak Ibu misalkan begini pikirannya, Gusti bios abdi matusa teu ka surga oge, asal kok kana neraka we gitu ya. Nah, teh turun aku doa gitu teh. Ya tidak berlaku doa seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada. Ya, kalau berdoa itu kita berdoa untuk masuk surga. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Masukkanlah kami ke surga beserta orang-orang yang berbuat baik. Cuma memang kalau orang yang masuk surga tidak akan keluar lagi, Pak. Tidak ada dalilnya orang masuk surga mungkin keluar, masuk neraka tidak ada. Tapi kalau orang yang masuk neraka, ada yang kekal di neraka, ada yang dikeluarkan dari neraka, kemudian nanti dimasukkan ke surga. Makanya dalam hadisnya, yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Akan keluar dari neraka orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi keimanan. Jadi dia tukang dosa tapi tidak musyrik. Ya, amalnya sedikit, lebih berat amal kejelekannya. Dimasukkan ke neraka, dicuci, disesuh. Ya, nanti sudah bersih dosanya, sudah dibalas semuanya karena dia tidak musyrik, maka diangkat oleh Allah, dimasukkan ke surga. Ya, jadi bagaimana keluar dari neraka? Mau keluar dari neraka? Jangan. Ya, kenapa? Kalau kita keluar dari neraka berarti masuk dulu, ya. Nah, jangan mau. Kalau ditanya mau keluar dari neraka, mau? Aduh aku keluar, ya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan masuk surga langsung. Nah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, dalam hadis Nabi bersabda, man ahabba an yuzahzaha 'anil nar. Barang siapa yang ingin, barang siapa yang cinta, maksudnya barang siapa yang ingin an yuzahzaha 'anil nari, dijauhkan dari neraka, wa yudkhala al-jannata, dan dimasukkan ke surga, fal ta'tihi maniyatuhu, hendaklah ketika datang kematiannya, wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dalam Al-Quran. Maksudnya ketika kita mati itu hendaklah dalam keadaan beriman. Masalahnya apa, Pak? Masalahnya kan kita tidak tahu kapan mati. Ya, tidak ada yang tahu kapan mati. Siapapun. Berarti pesannya apa? Pesannya kamu harus istiqomah, berusaha terus ada dalam keimanan. Jangan pernah berpikir maksiatlah satu di rumah. Ya, mungkin pas ada bertobat. Gitu ya. Bagaimana kalau ketika maksiat kita mati? Nah, maka barang siapa yang hendak dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, hendaklah ketika dia mati itu dalam keadaan beriman. Wa ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi, dan hendaklah dia datang kepada orang
membawa sesuatu atau dengan sesuatu yang orang suka atau yang dia suka seperti itu. Maksudnya apa? Perlakukanlah orang lain sebagaimana ia suka diperlakukan oleh orang lain. Jadi bagaimana kita memperlakukan orang lain itu dengan baik? Tanya, kita ingin diperlakukan seperti apa? Maka perlakukanlah orang seperti itu. Kalau kita tiba-tiba diperlakukan tidak baik, ya, ada orang berkata kasar kepada kita, senang tidak? Tidak senang, berarti kita juga jangan berkata kasar kepada orang lain. Ayah jalmi anu nabuk hartos, ayah orang nabuk hartos kabatur dari pasihan, abok ke ada batur menjadi ke orang diri udah gitu ya. Nah, jadi Pak aku kalau kata abang ini pakai panjang diri. Ya, jadi maksudnya itu. Artinya apa? Artinya orang yang mukmin yang baik itu hubungan dengan Allah keimanan dia bagus, hubungan dengan sesama manusia juga bagus, dan hubungan sesama manusia ini sebagaimana hubungan dengan Allah keimanan itu menunjukkan kematian dia. Maka salah satu indikasi orang ini baik atau tidak, lihat ketika matinya orang-orang datang tidak. Maka biasanya Pak, orang-orang yang baik semasa hidupnya, ketika dia mati, ketika dia meninggal, itu orang-orang datang banget. Maka kalau Nabi mengatakan kalau ada orang yang mensolati kepada orang tersebut, ya, dan kamu prosok aja di kampung gitu, sampai acan apa sholat itu, apakah memiliki bagus, wajabat gitu ya. Itu maksudnya sebetulnya bukan begitu. Maksudnya adalah indikasi. Ya, kata Nabi itu kalau ada orang yang disolati oleh lebih dari 40 orang, wajabat lahul jannah, maka dia wajib masuk surga. Itu hanya pesannya, indikasi orang itu baik. Lihat ketika dia mati. Ya, dan itu ditentukan oleh sama saja gitu. Dalam goreng dikatakan lepas nanti, bahaya, gitu ya. Nah, berarti inilah yang harus kita perhatikan, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya surga dan kenikmatannya, ya, surga dan kenikmatannya. Banyak sebetulnya hadis-hadis, ayat-ayat tentang kenikmatan surga ini kita sebut di antaranya saja. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 21. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardi u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, berlomba-lombalah kalian menuju maghfirah dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan surga, 'arduha yang luasnya ka'ardis samai wal ardi, bagaikan luas langit dan bumi. Jadi Pak, jangan pernah berpikir aduh jangan asli surga jadi si bahasa sedang di surga. Kenapa? Karena kan orang dari zaman Nabi ada sampai zaman Nabi Muhammad sampai sekarang berapa ratus juta atau berapa miliar orang itu nah mau dulu di surga. Maka kata Allah, surga itu luasnya bukan seluas langit dan bumi, tapi bagaikan luasnya langit dan bumi. Artinya kita akan senang dan akan berluasa di surga itu. Artuha ka'ardis samai wal ardi u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi, yang Allah siapkan untuk para orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, itulah keutamaan Allah, anugerah Allah yang Allah berikan kepada yang Dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, Allah itu dzul fadli, pemilik karunia al-azim yang agung. Jadi itulah yang suka. Ada juga ayat lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardi. Ya. Maka kalau kita sudah membandingkan dunia dan akhirat, ya, itu dalam hadis lain riwayat Muslim Nabi pernah mengatakan perumpamaan dunia dan akhirat itu bagaikan seseorang mencelupkan jarinya di lautan luas. Celupkan jari di lautan luas, tarik lagi,
dapat air seberapa banyak? Dapat. Sapu mahal, setetes air. Itulah dunia. Sisa air di lautan itulah akhirat. Ya, jadi sisa air di lautan itulah akhiratnya. Makanya kata Imam Hasan Basri, ya, kalau orang sudah yakin kepada akhirat, itu akan atau yakin kepada surga dan neraka, qad alaihimul ardu bima rahabat. Dunia ini akan terasa sempit. Kenapa? Karena meskipun seluas-luasnya dunia ini akan terasa sempit, karena akhiratlah yang begitu luas. Akhiratlah yang menjadi ladang sebenarnya. Kemudian bagaimana kenikmatan di surga itu? Di antaranya dalam surat Muhammad ayat 15. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin. Perumpamaan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa itu, fiha anharun, di surga itu ada sungai-sungai, bukan satu sungai, tapi sungai-sungai. Dan ini jangan digambarkan dengan sungai di dunia, ya. Kan sungai di dunia ada sungai yang bersih, gitu ya. Ada sungai juga yang kotor, gitu ya. Nah, tapi sungai di akhirat itu adalah min ma'in ghairi asin, air yang tidak asin. Ternyata asin itu dari bahasa Arab, ya. Asin itu bahasa Arab. Apa asin itu? Mutaghayyir, yang berubah. Berubah apa? Lamuhu wa ta'muhu, berubah warnanya, berubah juga rasanya. Jadi min ma'in ghairi asin ghairi mutaghayyirin lamuhu. Di bawah diterjemahkannya air payau. Biasanya air kalau tercampur zat lain dia berubah warnanya. Dan air surga itu ghairu asin, dia tidak berubah warnanya. Kenapa? Karena tidak ada limbah di surga, ya. Karena tidak bisa kita samakan kenikmatan surga itu dengan kenikmatan dunia. Kemudian wa anharun, dan juga surga sungai-sungai min labanin, airnya itu adalah air susu yang lam yataghayyar ta'muhu, yang tidak pernah berubah rasanya. Susu itu kalau dibiarkan lama basi, ya. Kalau sudah basi maka rasanya berbeda, ya. Yang asalnya menjadi vitamin bisa menjadi bakteri, penyakit. Tapi di surga air sungai, airnya dari susu dan tidak pernah berubah rasanya. Wa anharun min khamrin, dan air dari khamr. Jadi sungai yang airnya itu air khamr. Tuh kumaha cenah marana bohong, dari itu mahal. Ya, makanya lamun hayang kabagian di surga atau di dunia, gitu ya. Wa anharun min khamrin, dan air dari khamr. Kan tidak boleh, katanya tidak boleh di dunia, ya. Kalau di akhirat nanti di surga mahal, gitu ya. Wa anharin min khamrin ladzatin lisyaribin. Khamr itu tidak memabukkan, tetapi melezatkan bagi orang yang meminumnya. Wa anharun min labanin min asalin musaffa, dan sungai-sungai dari asal, dari madu musaffa yang sudah bersih, sudah disaring. Walahum fiha min kulli thamarat, mereka di sana mendapatkan semua as-samarat, semua buah-buahan, wa maghfirati, dan juga pengampunan min rabbihim, dari Tuhan mereka, kaman huwa khalidun finnar. Jadi apakah mereka itu sama dengan mereka yang kekal di neraka? Tentu tidak. Wasuqu ma'an hamiman, dan mereka yang di neraka itu diberi minum dari air yang mendidih. Faqatta'a am'a'ahum, kemudian memotong-motong usus mereka. Jadi itulah di antara gambaran kesenangan di surga. Makanya Nabi pernah mengatakan, kalaulah kalian melihat apa yang aku lihat, maka kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kemudian sahabat bertanya, memangnya apa yang engkau lihat wahai Rasulullah? Kata Nabi, diperlihatkan kepadaku surga dan neraka. Jadi Nabi itu pernah diperlihatkan surga dan neraka. Jadi Nabi itu pernah sedang khutbah, seolah-olah seperti memetik anggur. Ketika ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau melakukan seperti itu?
aku diperlihatkan barisan kepadaku surga dengan kenikmatannya, kemudian neraka dengan azabnya. Maka aku melihat bagaimana buah-buah anggur yang begitu indah, begitu ranum, seolah-olah aku memetiknya. Itu Nabi pernah mengatakan seperti itu. Ya, jadi gambaran susah digambarkan, Pak. Ya, jadi tapi ini sudah gambaran bagaimana nikmatnya. Sungainya ada air yang tidak pernah berubah warnanya, ada air susu, ada homer, ada juga asal madu, gitu ya. Jadi kalau kita mau makan, mau minum itu tinggal ambil saja. Itu dari surga. Sementara di neraka mereka wasuhu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Makanya Nabi mengatakan, ya, qala Allah Ta'ala, ini saya langsung baca matanya saja, hadis kursi. Allah Ta'ala itu berfirman, a'dadtu li ibadi, aku siapkan untuk hambaku as-salihin yang soleh, mala ainun ra'at, surga yang kenikmatannya itu mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basharin, dan tidak pernah terbersit di dalam hati seseorang. Waqra'u in syi'tum, dan kalau bacalah kalau kalian hendak, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam kenikmatan yang menyedapkan mata sebagai balasan bagi orang-orang bagi apa yang mereka kerjakan. Jadi kenikmatan surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit di dalam hati. Jadi kalau kita melihat keindahan, kemewahan, menurut kita rumah paling indah itu rumah siapa? Istana siapa? Istana apa di alam dunia, di dunia ini? Maka itu belum apa-apanya. Misalkan yang masuk ke ajaiban dunia, Taj Mahal misalkan, dilihat, ya, itu istana yang sangat indah sekali, yang disusun secara arsitekturnya itu sangat luar biasa. Ya. Kalau kita mendengar kenikmatan yang begitu indahnya, apapun belum ada apa-apa, bahkan belum pernah terbayangkan dalam hati kita. Jadi kalau kita mengekspektasikan yang indah ini seperti ini, yang mewah ini seperti ini, kendaraannya, rumahnya, tamannya, segala macam, kemudian setelah itu kita imajinasikan kalau kita bisa melukis, atau kita misalkan sekarang minta bantuan AI, ya, minta bantuan AI, minta AI sofa, iseng-iseng, gambarkan surga, kayak AI itu gambar itu bisa ke surga ke keluar, itu bukan begitu, Pak. Kenapa? Wala khatara ala qalbi bashar, wala khatara ala qalbi AI. Tidak pernah, karena AI itu yang menciptakan manusia, Pak. Ya, karena yang menciptakan kecerdasan intelektual itu siapa yang menciptakan manusia? Berarti itu adalah ekspektasi manusia. Kan AI itu algoritma, ya. Jadi algoritma kalau kita mencari sesuatu itu nanti dia akan mencari dari data-data yang sering diulang, yang sering muncul di mana? Di media sosial atau di internet. Dia akan muncul kita bertanya tentang apa. Nah, maka surga itu tidak. Ya, jadi itulah kenikmatannya. Gitu ya, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Bahkan dalam hadis disebutkan surga itu ada 100 derajat, ya, dan ada 7 derajat yang utama. Tapi yang disebutkan derajat paling tinggi itu adalah Firdaus. Makanya kata Nabi, kalau kau meminta masuk surga, mintalah Jannatul Firdaus. Jadilah Pak, ulah aji leuheung kecil, tibatan dina neraka anu pangluhurna. Berarti pangluhuran apa? Panganana. Karena surga itu kan derajat, darajat. Kalau derajat itu ke atas, tapi kalau di neraka itu darakat itu ke bawah. Makanya neraka paling rendah itu fidarkil asfali minan nar. Gitu ya. Maka kalau kita misalkan kalau paling ringan neraka itu berarti paling atas. Daripada paling atas di neraka, lebih baik paling bawah di surga. Ulah itu ceritanya. Tapi mintalah Jannatul Firdaus. Ya.
Kalau pintu surga apa Pak? Pintu surga itu dalam hadis disebut ada 8 ya. Ada pintu sholat, pintu sahur disebut ar-rayyan, ada pintu jihad, pintu sedekah, pintu birrul walidain gitu ya. Nah, kemudian ada juga pintu at-taibin gitu. Itu di antara pintu-pintu surga. Maka bagi orang yang memperbaiki wudunya, memperbaiki sholatnya, bahkan dalam hadis bagi seorang istri yang memperbaiki sholatnya, kemudian memperbaiki musuhnya, kemudian wa'ato'at ba'laha, taat kepada suaminya, maka kata Allah, udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti, kamu masuk surga dari pintu mana saja. Jadi dari pintu mana saja. Omah Pak ulama gambarkeun kecen pantos surga mana diterima. Ya, tidak ada pintu surga yang terima. Ya. Kemudian neraka dan azabnya. Ini peringatan dari Allah yang utama, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang kayu bakarnya, suluhna itu adalah an-nasu, manusia. Wal hijarah, dan juga bebatuan, 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalam neraka itu ada malaikat yang ghilaz, yang kasar, syidad, keras, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah perintahkan, dan mereka senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Gambaran dalam surat lain, tasla naran hamiyah, mereka akan masuk ke api neraka yang sangat panas. Apa minumannya? Tusqa min 'ainin aniyah, akan diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun, tidak ada makanan bagi mereka illa min dhari, kecuali dari pohon-pohon yang berduri. Itu makanan ahli neraka. La yusminu wa la yughni min ju', tidak akan pernah membuat gemuk, ya, tidak akan mengenyangkan, wala yughni, dan tidak akan mencukupkan min ju'in, dari kelaparan. Gambaran neraka itu, ini gambarannya. Paling ringan neraka itu adalah, ini kata Nabi, ahwanu ahli nari azaban Abu Thalib. Ahwanu ahli nari azaban, ahli neraka paling ringan azabnya itu adalah Abu Thalib. Bagaimana Abu Thalib? Wa huwa munta'ilun bina'lain. Abu Thalib itu memakai 2 sandal, tapi min nari, sandalnya itu dari api neraka. Kemudian apa yang terjadi? Yagli minhuma dimahu, padahal yang dipakai itu sandal dari api neraka, tetapi yang bergolak, ya, yang mendidih. Bergolak, jadi bergolak tidak sesudah karena bahasa Indonesia jadi bergolak, mendidih gitu ya. Nah, yang mendidih itu adalah dimahu, otaknya, ubun-ubunnya. Ini paling rendah. Kalau ini azab paling rendah, maka azab normalnya tidak bisa kita bayangkan, ya. Apalagi azab paling beratnya tidak bisa kita bayangkan. Itulah, ya, azab neraka. Kenapa Abu Thalib ini azabnya paling rendah? Itu adalah doa Nabi kepada Allah agar Abu Thalib itu tidak diazab. Kenapa? Karena Abu Thalib ini yang membela dan menjaga Rasulullah. Dari mana? Dari aniaya atau dari intimidasi orang-orang kafir Quraisy. Ya. Tetapi sayangnya Abu Thalib ini tidak beriman. Jadi Abu Thalib ini tidak beriman. Jadi ketika itu di antara yang membentengi Nabi itu Abu Thalib. Kenapa Nabi bisa terjaga di Mekah begitu kuat, ya? Karena di antaranya dibentengi oleh Abu Thalib. Sampai ketika itu ada, meskipun hadisnya ini dipertanyakan, ada yang datang dari orang-orang Quraisy kepada Abu Thalib meminta Rasulullah SAW untuk berhenti berdakwah, ya, dengan imbalan
Kalau Nabi ingin menjadi orang kaya akan dijadikan orang paling kaya. Kalau Nabi ingin jabatan akan dinaikkan jabatannya menjadi raja lah, menjadi sayyidul qaum, menjadi pemimpin di kaum kafir Quraisy. Kalau Nabi ingin mendapatkan istri, menikahi istri yang paling cantik, tinggal tunjuk siapa, kita nikahkan. Gitu ya. Jadi mereka tawarkan kepada, tapi syaratnya apa? Syaratnya berhenti mengajak iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Abu Thalib menyampaikan kepada Nabi, kata Nabi, paman, kalaulah mereka meletakkan matahari di tangan kanan, mereka meletakkan bulan di tangan kiri, kemudian saya disuruh untuk berhenti berdakwah, saya tidak akan melakukannya. Apakah Abu Thalib memaksa? Tidak. Abu Thalib membela dan menjaga Nabi Muhammad SAW. Nah, tetapi sayangnya Abu Thalib tidak beriman. Ya, sayangnya Abu Thalib tidak beriman. Siapa lagi yang menjaga Nabi selain Abu Thalib ketika itu? Istrinya. Siapa? Khadijah. Khadijah itu benteng. Jadi dua benteng dakwah Nabi itu adalah Khadijah dan Abu Thalib. Cuma Khadijah beriman, tetapi Abu Thalib tidak. Ya, maka akhirnya Abu Thalib itu meninggal dalam kekafiran tahun ke-8 Hijrah. Jadi meninggal di tahun yang sama Abu Thalib dengan Siti Khadijah meninggalnya itu. Nah, itu yang menjadikan Nabi sangat bersedih. Kemudian Nabi mencoba hijrah ke Taif, tetapi di Taif Nabi malah dilempar, diusir, kemudian kembali lagi ke Mekah. Nah, Nabi berdoa agar Abu Thalib ini tidak diazab, tetapi karena tidak beriman, makanya Allah berikan azab yang paling ringan. Azab paling ringannya apa? Masuk neraka, dipasi sendal, dianggo sendalna, anu ngagola, mastakana. Cing kira-kira ulang. Jadi kalau ada orang yang masuk neraka sekarang, ya di zaman sekarang dia ada ahli neraka, itu berarti dia masuknya itu di atas itu. Normalnya, ya. Maka ini yang saya maksud adalah sejatinya ketika Allah menjelaskan bagaimana surga dan kenikmatannya, sejatinya ketika Allah menjelaskan bagaimana neraka dengan azab yang pedihnya, itu bagi orang mukmin cukup jadi kontrol, cukup jadi kendali ketika dia mau melangkah, ketika dia mau beramal, ketika dia mau berbicara sekalipun. Kenapa? Karena dia tahu akibatnya. Gitu ya. Tapi kan orang suka lupanya, ya suka tidak sadar. Nah, maka akhirnya apa? Akhirnya terjebak dalam kesalahan. Nah, kemudian kita menyesal. Kalau menyesalnya di dunia aman, bagaimana kalau penyesalannya nih seperti yang saya sebutkan di bawah ini, 4 penyesalan ahli neraka. Jadi ternyata dalam Al-Quran Allah sampaikan kepada kita, ahli neraka itu ketika nanti di akhirat, ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Ahli neraka itu ternyata menyampaikan 4 angan-angan kepada Allah. Yang 4 angan-angan ini menggambarkan penyesalannya. Apa angan-angan pertama? Mereka berkata kepada Allah, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ahli neraka itu ketika sudah masuk neraka, mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhrijna minha, keluarkan kami minha, dari neraka. Kemana? Kembalikan ke dunia. Fa'in udna, kalau kami kembali kafir, kembali maksiat, fa'inna zalimun, maka berarti kami orang-orang yang zalim. Jadi sekarang baru terasa, gede kieu neraka teh. Maka mereka meminta kepada Allah untuk dikeluarkan, ya, dalam tafsirnya sebutkan ruddana ila dari dunia, kembalikan kami ke dunia. Fa'in udna, kalau sudah dikembalikan ke dunia, maka kami masih bermaksiat, berarti kami orang yang zalim. Jadi mereka meminta diberi kesempatan yang kedua. Mereka meminta diberi kesempatan kedua. Bagaimana dengan Allah? Ihsa'u fiha. Sudah, diam saja. Tinggal saja kalian di neraka dalam keadaan hina. Wala tukallimun, jangan banyak ngomong.
Sudah apa? Sudah game over, sudah end. Kenapa? Karena sudah habis waktunya. Sudah bukan saatnya lagi berprotes, sudah bukan saatnya lagi komplain, sudah bukan saatnya lagi minta keringanan. Ya, kalau di dunia apa sudah dijatuhi hukuman, masuk penjara, atau sudah divonis, masih bisa banding, masih bisa peninjauan kembali, masih bisa kasasi, banding kasasi, peninjauan kembali. Di akhirat tidak ada apa, tidak berlaku. Kalau sudah masuk neraka sudah. Nah, mereka minta kepada Allah untuk dikembalikan. Kata Allah, ikhsa'u fiha wa la tukallim. Dalam ayat lain surat Al-An'am ayat 28 itu disebutkan, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Andaikan oleh Allah itu diijabah, kemudian dikembalikan ke surga, dikembalikan ke dunia, mereka itu akan kembali berbuat maksiat. Artinya apa dosa gitu Pak? Kalau sudah terasa akibatnya, hanyakah gitu, tapi kayak gitu ya. Maka orang seperti itu, kalau seandainya diberi kesempatan dia kembali ke dunia, ya itu tidak mungkin. Jadi ini adalah sudah bukan permintaan, sudah bukan permohonan, tetapi angan-angan. Kalau harapan masih bisa dikabulkan, kalau harapan masih bisa terwujud, tapi itu bukan harapan, angan-angan yang tidak mungkin terwujud, gitu ya. Nah itu sampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Sudah, jangan banyak ngomong, diam saja kalian. Nah, cukup sampai di sana. Ternyata mereka tidak putus asa. Usaha pertama gagal kepada Allah, minta untuk dikembalikan lagi ke dunia agar bisa berbuat baik. Nah kemudian mereka datang atau memanggil malaikat Malik. Ya. Wa nadaw ya malikul yaqdi alaina rabbuk. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 7. Wa nadaw, dan mereka memanggil, mereka menyeru, ya Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuka, hendaklah Tuhanmu membinasakan kami, matikanlah kami ini oleh Tuhan. Mintalah engkau kepada Tuhanmu agar mematikan kami. Jadi kalau memang tidak bisa kembali ke dunia untuk berbuat baik, untuk memperbaiki diri, maka biarlah kami atau matikanlah kami. Daripada apa? Daripada menanggung azab neraka yang begitu berat. Pak, Bu, di dunia hukuman paling tinggi apa? Hukuman mati. Tidak ada hukuman paling tinggi selain hukuman mati, ya. Tetapi di akhirat, saking beratnya azab neraka, lebih baik mati. Gitu ya. Jadi mereka itu lebih baik matikan saja kan daripada harus menanggung azab. Maka dalam hadis itu, ya, dalam hadis saya tidak tulis di hadisnya, ahli neraka itu ketika mereka meminta Malik berdoa kepada Allah, itu oleh Malik didiamkan katanya, falam yujib arba'ina aman, didiamkan itu selama 40 tahun. Summa yuraddu alaihim, kemudian dibalas kepada mereka, dijawab, qala, kata Allah, innakum makithun, kalian akan terus hidup, kalian akan terus tinggal di neraka, sudah tidak ada kesempatan mati lagi. Jadi yang pertama, sudah tidak ada kesempatan protes, tidak bisa protes lagi kepada Allah, gitu ya. Akhirnya kepada siapa? Kepada Malik. Kata malaikat Malik, kata Allah, innakum makithun, kalian akan tinggal di sini selamanya. Sudah tidak ada kesempatan mati lagi. Karena manusia itu mati 2 kali, hidup 2 kali. Mati yang pertama adalah yang sebelum kita dilahirkan, ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Bagaimana kalian kufur kepada Allah sedangkan kalian itu dulu mati. Sebelum kita lahir itu kita fa'ahyakum, kami hidupkan kalian, hidup yang sekarang. Tsumma yumitukum, kemudian kami akan mematikan kalian. Mati yang kapan? Mati yang akan datang, ya. Kemudian setelah itu
tsumma yuhyikum, kami akan hidupkan kalian, tsumma ilaihi turja'un, kemudian hanya kepada Allah kalian akan kembali. Nah, ini sudah hidup yang kedua, sudah tidak ada mati lagi. Makanya kata Allah, innakum makithun, kalian akan tetap hidup. Cukup sampai di sana upaya mereka? Ternyata tidak, Pak. Ya, dalam surat Ghafir ayat 49-50, mereka datang lagi sekarang bukan kepada satu malaikat, tetapi kepada sekelompok malaikat. Allah berfirman, wa qala alladziina fin-nar, dan berkatalah orang-orang yang ada di neraka, dan berkatalah penduduk neraka, li khazanati jahannam, kepada para penjaga neraka jahanam. Jadi khazanah itu jama dari khazin. Khazin itu adalah al-hafiz fil mali atau fil makani min mali au hirfi. Jadi orang atau makhluk yang menjaga, yang di tempat itu ada yang dijaga, baik itu orang, baik itu harta, baik itu misalkan kehormatan, itu dijaga. Nah, maka neraka itu selain ada malaikat malik, ada juga para penjaga. Khazanah itu bahasa ini penjaga gudang. Ya, jadi khazanah itu bahasa biasanya kalau sehari-hari itu penjaga gudang. Nah, di neraka itu ternyata di jahannam itu ada para penjaganya malaikat. Nah, setelah mereka datang kembali, ditolak. Mereka datang kepada siapa? Kepada khazanah jahannam. Wa qala alladziina fin-nari li khazanati jahannam, dan berkatalah orang-orang yang ada di neraka kepada para penjaga jahanam, ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian. Apa doanya? Yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab, agar Allah meringankan kepada kami yauman, satu hari saja, minal 'adzab, dari azab. Lihat permintaannya semakin rasional, demi kurang-kurang. Ya, oleh dalam logika kita kan minta apa tadi itu pertama, minta dikeluarkan dan dikembalikan ke dunia, tidak boleh, gitu ya. Udah kamu tinggal di sana. Kemudian minta dimatikan, hidup terus. Kalau tidak boleh kembali ke dunia, kalau tidak bisa dimatikan, minta sehari saja azabnya diringankan. Minta sehari saja, bukan tidak diazab. Jadi mungkin suhu nerakanya diturunkan, gitu ya. Kan kalau di dunia kan bisa itu suhunya diturunkan. Ya kalau kita misalkan heater musim dingin, marah ke panas turunkan, gitu ya. Di akhirat tidak bisa itu. Ya. Jadi mereka meminta dari azab neraka yang abadi kekal selamanya, tidak minta banyak, tidak minta 1 bulan, tidak minta 1 tahun, bahkan tidak minta 1 minggu, mereka hanya minta 1 hari. Dan tidak berani minta ke Allah langsung. Mintanya melalui siapa? Melalui para malaikat penjaga neraka jahanam. Nah, mereka mengatakan, bilang kepada Tuhan kamu, ringankanlah azab kami sehari saja. Ya. Bagaimana jawab Allah? Jawab Allah, qalu, mereka berkata, ini jawab oleh para malaikat, ya. Awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat, bukankah dulu sudah datang kepada kalian rasul-rasul kalian membawa keterangan yang jelas? Di antara keterangan yang jelas itu apa? Keterangan tentang surga dan neraka. Nah, mereka mengatakan, qalu bala, iya tentu sudah datang kepada kami rasul-rasul dengan keterangan yang jelas ini. Qalu, kata para malaikat, waduh, kalau begitu kalian saja yang berdoa langsung. Jadi kalau oleh Malik itu diterima, dan Malik menanyakan kepada Allah, dan Malik menjawab, kata Allah, kalian hidup. Nah kalau kata para khazanah jahannam, mereka tolak mentah-mentah. Dulu kan sudah datang Rasul kepada kalian, kenapa kalian begini? Ya, kalau begitu berdoa langsung kepada Allah. Tetapi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, doa orang kafir itu tidak akan mendapatkan kecuali sia-sia belaka. Mesti rutah, upaya nanti, angan-angan nanti, gitu ya. Kauman terakhir, ya, gagal kan? Ternyata permintaan terakhir itu sangat ringan sebetulnya. Ya,
Mereka sekarang sudah tidak ada jalan lagi. Meminta kepada siapa? Kepada saudaranya yang ada di surga. Wadada ashabun nari ashabal jannah. Dan para penghuni neraka menyeru, memanggil ashabal jannati, para penghuni surga. Apa permintaan mereka? An afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rizki apa saja yang Allah berikan kepada kalian. Jadi ingin kembali ke dunia ditolak, ingin dimatikan ditolak, ya. Kemudian ingin diringankan azab sehari ditolak. Mereka di tengah azab neraka yang begitu pedih ingin merasakan setetes air dari surga atau kenikmatan makanan apa saja dari surga, dan mereka meminta kepada saudaranya yang ada di surga. Yang menarik dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ya, kata beliau, yunadi rajulu abahu aw akhahu. Itu ada di neraka teh, magro di surga teh, anu digerot teh bisa jadi itu adalah abahu, bapaknya, akhahu, saudaranya. Jadi wau Pak, cipat kurang kira-kira engke anu magro digerot Pak. Ya, mudah-mudahan orang kasar-kasar magro Pak. Karena yang memanggil itu benar, ya. Yunadi abahu aw akhahu. Kemudian dia mengatakan, qad ikhtaraqtu, kami sudah kosong, ini geus tutul coba. Fadli alayya min ma'in, coba berikan air. Fayuqalu lahum ajibuhum, dikatakan kepada mereka, jawablah mereka kepada mereka. Apa jawaban mereka? Jawaban penghuni surga itu mungkin kalau dibahasakan bahasa kita, bahasa dunia, ini bukan bahasa akhirat, ya. Bukan aku tidak mau menolong, bukan aku tidak kasihan, gitu ya. Tetapi innallaha harramaha 'alal kafirin. Sampai setetes air pun atau sedikit makanan pun Allah mengharamkannya untuk orang-orang kafir. Inilah penyesalan yang tiada guna. Penyesalan siapa? Penyesalan ahli neraka di neraka. Mereka menyampaikan angan-angannya, ya. Mereka menyampaikan penyesalannya dengan bentuk angan-angan. Pertama ingin dikeluarkan dari neraka, dikembalikan ke dunia untuk berbuat baik. Kemudian oleh Allah ditolak. Mereka meminta untuk dimatikan saja, oleh Allah juga ditolak. Mereka meminta untuk diringankan azab sehari saja, itu pun ditolak. Bahkan meminta setetes air pun dari surga mereka ditolak. Inilah hadirin wa iman, penyesalan tiada guna. Jangan. Dan yang tadi disampaikan itu bukan prediksi, itu bukan ramalan. Jadi ramalan oke, diperkirakan di akhirat itu seperti ini, bukan. Tetapi ini adalah berita yang Allah sampaikan. Berarti apa? Berarti real nanti akan terjadi seperti itu. Karena yang menyampaikan siapa? Allah dalam Al-Quran. Berarti bukan ramalan, bukan perkiraan, bukan prediksi, ya, yang nantinya sepertinya akan seperti, bukan. Apalagi hayalan. Tetapi ini adalah realita yang akan terjadi, yang Allah sampaikan kepada kita sekarang. Dan tidak semata-mata Allah sampaikan kepada kita. Selain apa? Selain agar menjadi pelajaran dan menjadi juga bahan kontrol kita yang bisa mengontrol dan mengerem amal perbuatan kita agar tidak terjerumus kepada yang mencelakakan. Karena kembali Pak, sebetulnya kalau kita surga, neraka itu sudah cukup. Tapi manusia sering lalai, maka Allah beri lagi peringatan, beri lagi Allah peringatan dengan Allah ceritakan kepada kita bagaimana nanti penghuni neraka. Agar apa? Agar kita tidak menyesal seperti itu.
karena penyesalan seperti itu tidak ada gunanya. Mudah-mudahan ini menjadi tazkirah buat kita semua, menjadi pelajaran kita semua. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik dan terhindar dari perbuatan jelek yang mencelakakan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami